Upin Ipin dan Hutan Cahaya Si Kelip. Di suatu pagi yang cerah di kampung durian runtuh, Upin dan Ipin sedang bermain kejar-kejaran di halaman rumah Upin, dengan rambut ikat kuningnya berlari cepat sambil tertawa. Ipin, kejar aku kalau berani. Hehehe, cepat betul kau lari itu, Upin. Mereka berdua terus tertawa, sampai tiba-tiba, sesuatu berkilau di dekat pohon rambutan di belakang rumah Cahaya kecil. Itu berkelip-kelip seperti bintang yang turun ke bumi. Upin menghentikan langkahnya. Ipin, kau nampak tak? Apa tuh, lampu, tapi siang-siang begini? Mereka mendekat perlahan. Ternyata cahaya itu berasal dari seekor makhluk kecil, mirip kunang-kunang, tetapi lebih besar dan punya ekspresi wajah lucu. Makhluk itu mengeluarkan suara lembut. Halo, tolong, jangan takut. Upin dan Ipin terbelalak. Dia boleh bercakap lah. Betul tuh, comelnya. Makhluk itu memperkenalkan diri. Nama aku Si Kelip. Aku dari hutan cahaya, dan aku perlukan bantuan kalian. Tersesatnya Si Kelip. Si Kelip menjelaskan bahwa hutan cahaya, sebuah hutan ajaib yang tersembunyi di pinggir kampung, sedang menghadapi masalah besar. Sumber cahaya hutan, yaitu batu cahaya, telah hilang. Tanpa batu itu, hutan akan menjadi gelap dan semua makhluk di dalamnya akan kehilangan kekuatan. Aku tersesat semasa mencari bantuan, lalu angin kencang meniup aku sampai ke kampung kalian. Jelas Si Kelip sedih. Upin dan Ipin saling pandang. Kita kena tolong dia, Ipin. Betul tuh, Upin. Kesian dia. Tanpa menunggu lama, mereka memanggil Mei Mei dan Ehsan untuk ikut serta. Setelah berdiskusi sebentar, mereka pun setuju untuk mengikuti Si Kelip masuk ke dalam hutan cahaya. Jangan lama-lama, balik sebelum maghrib, teriak Opah dari jauh. Baik, Opah. Masuk ke hutan cahaya. Perjalanan ke hutan itu tidak lama. Mereka tiba di sebuah semak lebat yang awalnya tampak biasa saja. Namun begitu Si Kelip mendekat, semak itu terbelah sendiri, membuka jalan masuk berwarna biru kehijauan yang berkilauan. Wah, seru semua anak. Di dalam hutan, semuanya terasa seperti dunia lain. Pohon-pohon bersinar lembut, bunga-bunga bergerak seperti menyapa, dan udara berbau harum seperti madu Mei Mei berseru. Cantiknya, macam dalam cerita dongeng. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah sungai kecil. Namun, airnya tak lagi jernih, warnanya redup, hampir gelap. Si Kelip menjelaskan, inilah akibat batu cahaya hilang. Seluruh hutan kehilangan sinarnya. Upin mengangguk mantap. Kita cari cepat-cepat. Jejak misterius, mereka mulai menyusuri jalan setapak. Ipin tiba-tiba melihat jejak kaki kecil di tanah. Upin, ada tapak kaki, mungkin pencuri batu cahaya? Si Kelip menghela nafas. Aku rasa makhluk yang mencurinya bukan jahat. Dia hanya takut. Jejak itu membawa mereka ke sebuah gua kecil. Dari dalam gua terdengar suara gemericik seperti batu bergesekan. Upin dan Ipin melangkah masuk dengan hati-hati. Di dalamnya, mereka melihat seekor anak musang, tampak ketakutan sambil memeluk batu cahaya yang redup. Anak musang itu bersuara, "Jangan dekat. Aku tak mau dicari makhluk besar itu lagi." Mei Mei berjongkok dan berbicara lembut. Kami tidak mau marah kamu. Kami cuma mau tahu kenapa kamu ambil batu itu. Anak musang menunduk. Aku tak sengaja. Aku hanya ingin sedikit cahaya untuk keluargaku. Rumah kami gelap. Aku tak tahu kalau batu itu penting untuk semua makhluk. Hutan bergetar lembut, seolah merasakan perasaannya. Upin melangkah mendekat. Tak apa, kalau kau pulangkan, hutan akan terang semula. Kami akan bantu kau dapat cahaya lain. Anak musang menatap mereka, lalu perlahan menyerahkan batu cahaya. Si Kelip membawa batu cahaya ke tengah lapangan luas. Ada sebuah altar kecil berbentuk daun, tempat batu itu seharusnya berada. Namun batu itu tampak sangat redup. Ipin bertanya, kenapa tak menyala? Si Kelip menjelaskan, batu cahaya hanya menyala bila semua makhluk saling membantu. Cahaya berasal dari kebaikan hati. Mereka semua saling pandang. Upin mengajak, kalau begitu kita bersama-sama beri semangat. Semua anak kampung dan makhluk hutan berkumpul mengelilingi batu itu. Mereka meletakkan tangan di dada dan memejamkan mata.
Mei Mei berkata pelan. Kita ucapkan hal-hal baik, supaya cahayanya kembali. Satu persatu, mereka menyebutkan niat baik. Aku mau bantu kawan-kawan. Aku mau jadi berani. Aku mau tolong makhluk kecil. Aku mau jadi budak baik. Ipin, mau makan ayam goreng. Itu bukan niat baik, kata Upin sambil menolak kepala adiknya. Semua tertawa. Tiba-tiba, batu itu mulai berkilau. Cahaya kecil berubah menjadi lebih terang, semakin besar, lalu memancar seperti matahari mini. Seluruh hutan menyala kembali. Pohon-pohon bercahaya, sungai menjadi jernih, dan bunga-bunga bersinar warna-warni. Anak musang yang tadi tampak sedih kini ikut berseri-seri si kelip meneteskan air mata bahagia. Kalian telah menyelamatkan rumah kami. Matahari mulai turun ketika mereka keluar dari hutan. Gerbang cahaya perlahan menutup. Upin menoleh, nanti kami datang lagi ya si kelip. Ipin melambai-lambaikan tangan, jaga diri, jangan sesat lagi tahu. Si kelip terbang melingkari mereka dengan kilatan cahaya kecil, seperti mengucapkan terima kasih. Kalian semua, pahlawan hutan cahaya. Semoga kita berjumpa lagi. Setelah mengantar anak musang kembali ke keluarganya, si kelip pun menghilang ke dalam kilauan hutan yang perlahan tertutup. Anak-anak bergegas pulang sebelum maghrib. Sesampainya di rumah, Opa sudah menunggu di teras. Lah, kemana saja kalian? Baru balik. Upin tersenyum lebar. Kami tolong kawan baru, Opa. Opa hanya menggeleng sambil tersenyum. Budak-budak, macam-macam. Malam itu, Upin dan Ipin tidur dengan wajah bahagia, mengenang petualangan ajaib mereka hari itu. Pesan moral. Tolong-menolong itu penting, tak peduli besar atau kecil. Keberanian datang dari niat baik. Cahaya kebaikan akan kembali kalau kita saling mendukung,